Shalom, Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, yang penuh dengan semangat dalam kita menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Rabu 24 Juni 2025, bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena pada saat ini kami boleh bersama terbangun dengan kondisi tubuh yang lebih baik daripada kemarin, kondisi tubuh yang lebih fit, bahkan juga lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Sebelum kami menjalani hari ini ya Tuhan, kami hendak bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa untuk membuka mata, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan juga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memejamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi, kata mereka. Siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu hidup saleh. Saudara, pernahkah sewaktu saudara mengalami permasalahan atau pergumulan, biasanya saudara akan merasakan bad mood gitu ya, atau kehilangan mood, kehilangan perasaan sukacita, sehingga ketika kita sedang bad mood, kita kehilangan perasaan sukacita itu, kita cenderung untuk menampilkan perasaan cemas, takut, kesal, ataupun bahkan sedih. Bahkan ketika kita sedang menjalani aktivitas, itu rasanya tidak enjoy. Ada sesuatu yang mengganjal ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu karena ya sedang tidak dalam perasaan yang sukacita. Dan gejolak perasaan seperti ini dapat mengakibatkan hilangnya semangat hidup. Bahkan kita juga tidak bisa melakukan segala aktivitas kita dengan optimal karena kehilangan rasa sukacita itu. Menariknya,
Mazmur yang kita baca pada hari ini menunjukkan bahwa ketika pemazmur sedang menghadapi pergumulan atau permasalahan, masalah yang dihadapi oleh pemazmur ini datang dari para musuh. Dan ancaman dari para musuh ini membuat pemazmur menjadi ketakutan. Dan kita tidak mengetahui siapa musuh yang sedang dihadapi oleh pemazmur ini. Tetapi pemazmur ini menggambarkan perbuatan musuhnya ini seperti panah. Atau dengan kata lain, musuh pemazmur ini seperti pemanah yang memburu mangsanya. Dan gambar ini mencirikan orang yang memiliki perilaku yang tidak terduga dan juga berbahaya. Bahkan pemazmur juga menggambarkan musuhnya ini sebagai orang yang akan menghadirkan bencana yang tak terhindarkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa permasalahan pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini bukanlah permasalahan yang sepele. Namun ini benar-benar menjadi masalah berat yang dialami oleh pemazmur. Namun luar biasanya saudara, nyatanya pemazmur mengajarkan pada kita untuk dapat tetap hidup saleh. Apa hidup saleh itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Hidup saleh ini tidak selalu berarti hidup kita menjadi nyaman atau tanpa tantangan. Namun bacaan kita pada saat ini menunjukkan bahwa orang benar ini sering menjadi sasaran dari tipu daya dan niat jahat orang fasik. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi orang yang saleh, hidup saleh, bukan berarti kita terus terhindar dari godaan, kita terhindar dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun saudara, pemazmur memberi kita teladan bagaimana supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan dan kita tetap hidup benar di tengah dunia yang rusak ini. Maka ketika kita membaca dari Mazmur 64 tadi, di tengah pergumulannya yang luar biasa adalah pemazmur menaikkan permohonan supaya Tuhan bisa melindunginya dari musuh yang berniat jahat. Dan ini merupakan sebuah pengakuan bahwa sebagai seorang manusia, ia terbatas, maka ia memohon kepada Tuhan, ia jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku adalah manusia yang terbatas dan aku membutuhkan pertolongan di tengah musuh yang menghimpit. Karena pemazmur ini sungguh-sungguh mempercayai dan meyakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Dan hidup yang saleh, ketika kita memilih untuk hidup saleh bukan berarti kita terbebas dari ancaman. Tetapi kita memiliki tempat berlindung yang pasti, yaitu Tuhan Allah sendiri. Pemazmur juga menggambarkan bagaimana orang fasik ini menyusun rencana dengan licik, menggunakan kata-kata tajam seperti pedang dan bahkan menyembunyikan niat jahat mereka. Saudara, dalam dunia saat ini, hidup saleh ini akan sering berbenturan dengan budaya kompromi, tipu daya, ketidakjujuran. Namun kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran meski banyak yang hidup dalam kegelapan. Dan di tengah tipu muslihat orang jahat ini Tuhan bertindak. Ia menyerang mereka dengan panahnya sendiri dan juga rencana mereka berbalik menyerang mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ini tidak tinggal diam. Orang saleh tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Allah adalah hakim yang adil. Bahkan keadilannya akan nyata pada waktunya.
Tidak perlu kita bersusah payah mengatur strategi bagaimana saya membalas kejahatan seseorang, enggak. Justru kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan dan dengan kasih yang dari Tuhan. Maka akhir dari Mazmur ini menunjukkan hasil hidup yang saleh. Ketika kita hidup saleh, hidup berkenan di hadapan Tuhan, di tengah pergumulan yang kita alami, maka akan ada sukacita, perlindungan dari Tuhan, dan bahkan kemuliaan bagi orang-orang yang benar. Orang benar, orang saleh akan bersukacita bukan karena keadaan saudara, tetapi karena mereka mempercayai Tuhan. Begitu juga kita di tengah pergumulan yang kita alami. Di tengah penderitaan, di tengah tipu muslihat kebohongan yang ada ini. Ketika kita tetap memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, maka kita pun juga akan merasakan sukacita yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Menjadi seorang yang hidup saleh mungkin tidak selalu mudah, tetapi tentu akan berbuah dalam damai, sukacita, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Saudara, dalam bacaan ini, pemazmur mengingatkan pada kita untuk kita bisa bersikap jujur dan benar. Karena Tuhan membenci kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang penuh dengan kemunafikan dan kebohongan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menembaki mereka sehingga mereka jatuh oleh perkataan mereka sendiri. Karena itu pemazmur juga mengatakan bahwa orang yang benar dan jujur akan bersukacita dan bermegah. Mereka tidak perlu takut dengan apa yang mereka katakan dan lakukan, sebab mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, tentu kita juga memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujud nyatakan kasih Kristus itu melalui tutur kata kita, perbuatan kita, keseharian kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Petra yang terkasih, teruslah hidup benar dan saleh meskipun kita hidup di tengah kegelapan dunia ini. Karena ada Tuhan sendirilah yang akan senantiasa memimpin dan melindungi kehidupan kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.